Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berdoa begitu lama, menengadahkan tangan dengan hati penuh harap, namun jawaban yang dinanti tak juga datang? Pernahkah engkau merasakan seakan-akan doa itu hilang di udara, tidak berbekas, tidak terdengar, dan tidak membawa perubahan? Lalu hati pun bertanya dengan lirih, "Ya Allah, mengapa engkau diam? Mengapa engkau membiarkan aku menunggu?" Menunggu doa terkabul adalah ujian yang halus namun sangat dalam. Tidak ada luka yang lebih sunyi daripada merasa doa kita tidak didengar. Tidak ada rasa yang lebih sepi daripada berulang kali menyebut nama Allah, namun kenyataan tetap sama. Sakit itu tidak sembuh, hutang itu belum lunas, jodoh itu tidak kunjung datang, rezeki itu masih sempit. Hati bertanya-tanya, apakah Allah marah? Apakah doa kita terlalu kotor untuk diangkat? Namun justru disitulah rahasia besar tersimpan. Allah bukan Tuhan yang lalai. Dia bukan raja yang lupa pada rakyatnya. Dia bukan telinga yang tuli pada suara hambanya. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada bisikan yang hilang. Tidak ada tangisan yang tak tercatat. Bahkan desah napasmu saat kau menahan tangis pun sudah sampai ke hadapannya sebelum bibirmu sempat berucap. Jika Allah menunda jawaban bukan karena Dia tidak peduli. Jika doa tak kunjung terjawab, bukan berarti Allah berpaling. Justru di balik penundaan itu, ada kasih sayang yang jauh lebih besar daripada yang bisa kau pahami. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak kau duga, sesuatu yang lebih indah dari yang kau minta, atau bahkan sesuatu yang akan menyelamatkanmu dari bahaya yang tak kau lihat. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis meminta pisau karena dia ingin bermain. Apakah seorang ibu yang penuh cinta akan langsung memberikannya? Tidak, bukan karena sang ibu kejam, tetapi justru karena dia tahu itu berbahaya. Si anak mungkin marah, merasa diabaikan, merasa tidak dicintai, tapi kelak, ketika ia dewasa, ia akan mengerti. Penolakan itu adalah perlindungan. Begitu pula doa-doamu. Allah menolak bukan karena benci, melainkan karena cinta. Maka jangan pernah salah paham kepada Allah. Doa yang tak kunjung dikabulkan adalah tanda bahwa Allah ingin engkau tetap dekat kepadanya lebih lama. Seandainya semua doa terkabul dalam sekejap, mungkin kita akan berlari menjauh setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ketika jawaban tertunda, hati kita tetap bertahan, tetap berharap, tetap bergantung. Dan disitulah letak rahmat Allah. Dia menjaga hubungan agar kita tidak hilang. Menunggu doa terjawab memang melelahkan, tapi sesungguhnya di balik penantian itu, Allah sedang membangun sesuatu di dalam dirimu. Kesabaran, kerendahan hati, dan keyakinan. Semua itu adalah bekal yang jauh lebih mahal daripada dunia. Doa yang tertunda bukan berarti doa ditolak. Ada sebuah kesalahpahaman yang sering hinggap dalam hati manusia. Ketika doa tidak segera terjawab, kita merasa doa itu ditolak. Kita merasa Allah tidak mendengar. Kita merasa doa kita terhalang, tidak layak, atau bahkan sia-sia. Padahal, keyakinan itu adalah bisikan halus dari keputusasaan yang dibisikkan oleh setan. Sebab pada hakikatnya, tidak ada doa yang sia-sia. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, kecuali Allah akan memberinya jawaban dengan salah satu dari 3 hal. Dikabulkan segera, disimpan baginya di akhirat, atau dialihkan darinya keburukan yang sepadan." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Hadis ini menjadi cahaya bagi hati yang gelap. Ia mengajarkan bahwa setiap doa yang kita panjatkan, meski dengan suara parau, meski dengan hati rapuh, meski dengan iman yang goyah, tetap sampai kepada Allah. Doa itu tidak pernah hilang, tidak pernah ditolak mentah-mentah. Ia hanya dialihkan, ditunda, atau diberikan dalam bentuk yang berbeda. Bayangkan jika semua doa langsung dikabulkan. Apakah manusia akan tetap berdoa? Apakah hati akan tetap lembut? Atau justru kita akan menjadikan doa sebagai sekadar alat transaksi? Kita meminta, Allah memberi, lalu kita pergi. Doa menjadi sekadar mesin otomatis, bukan ikatan cinta. Itulah mengapa Allah dengan kasih sayangnya menunda sebagian doa kita, agar hati kita tidak terbiasa memperlakukannya seperti penjual barang,
tetapi benar-benar sebagai Rabb yang kita cintai dan kita butuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah rahasia besar tentang doa. Kita sering meminta sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah kebaikan, padahal yang kita minta bisa jadi adalah keburukan yang tersembunyi. Kita memohon jodoh tertentu, padahal mungkin orang itu akan menjadi sebab air mata kita sepanjang hidup. Kita memohon rezeki berlimpah, padahal bisa jadi harta itu membuat hati kita sombong dan menjauh dari Allah. Kita memohon kekuasaan, padahal bisa jadi kekuasaan itu akan menjerumuskan kita dalam dosa besar. Maka ketika doa terasa tertunda, itu bukan tanda penolakan, melainkan tanda perlindungan. Allah menunda bukan karena benci, tetapi karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Allah bukan hanya mendengar kata-katamu, tetapi juga mendengar isi hatimu yang bahkan tidak kamu sadari. Kadang-kadang kita meminta sesuatu karena nafsu, bukan karena kebutuhan sejati. Allah tahu, maka Dia tidak memberikannya segera. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak doa kita di masa lalu yang tidak terkabul, dan ternyata setelah waktu berlalu, kita bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Mungkin dulu kita memohon dengan sungguh-sungguh untuk bisa menikah dengan seseorang yang kita cintai, tapi akhirnya Allah menjauhkan. Kita menangis, kita kecewa, tapi setelah bertahun-tahun, kita melihat kehidupan orang itu penuh dengan masalah. Saat itu kita sadar, ternyata Allah menyelamatkan kita. Atau mungkin dulu kita berdoa agar diterima di pekerjaan tertentu. Kita merasa itu adalah satu-satunya jalan bahagia. Ternyata doa itu tidak terkabul. Kita kecewa, merasa gagal. Tapi kemudian Allah membuka jalan lain, pekerjaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat, atau karir yang lebih berkah. Barulah kita menyadari bahwa penundaan itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Inilah yang dimaksud dengan kasih sayang Allah yang tidak selalu kita pahami. Allah melihat masa depan kita dengan jelas, sedangkan kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Allah tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan hingga akhir hayat kita. Maka Dia memilihkan jawaban terbaik bagi doa-doa kita. Kadang kita berdoa meminta hujan, padahal Allah tahu jika hujan turun terlalu deras, desa kita akan tenggelam. Kadang kita berdoa meminta kekayaan, padahal Allah tahu bahwa harta itu akan merusak iman kita. Kadang kita berdoa meminta seseorang kembali, padahal Allah tahu jika dia kembali, hati kita akan hancur berkeping-keping. Penundaan doa adalah bentuk cinta. Sama seperti seorang dokter yang tidak selalu memberikan obat yang kita minta, tetapi memberikan obat yang benar-benar menyembuhkan. Sama seperti seorang ayah yang tidak selalu memberikan mainan kepada anaknya, tetapi memberinya ilmu agar bisa bertahan hidup. Sama seperti seorang guru yang tidak selalu memberikan jawaban instan, tetapi memberi soal sulit agar muridnya cerdas. Allah adalah Rabb yang maha bijaksana. Jika Dia menunda, itu bukan berarti Dia tidak mendengar. Justru penundaan itu adalah tanda bahwa Dia sedang memperhatikanmu dengan penuh cinta. Maka jangan biarkan hatimu merasakan kecewa kepada Allah hanya karena doa belum terjawab. Jangan biarkan setan membisikkan bahwa Allah tidak peduli, sebab pada hakikatnya, doa yang belum dikabulkan bukanlah doa yang ditolak. Ia hanya sedang menunggu waktu terbaiknya. Waktu itu bisa jadi di dunia ketika kita sudah siap, atau bisa jadi di akhirat dalam bentuk pahala yang tidak terbayangkan. Rasulullah pernah bersabda bahwa di hari kiamat, seorang hamba akan melihat pahala dari doa-doanya yang tidak terkabul di dunia. Lalu dia akan berkata, andai saja tidak ada satupun doa yang terkabul di dunia, karena pahala yang Allah berikan ternyata jauh lebih indah. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah, betapa sempitnya pandangan manusia. Kasih sayang Allah tersembunyi dalam penundaan. Jika kita renungkan lebih dalam, penundaan doa bukanlah sekadar waktu yang kosong. Penundaan itu adalah proses pendidikan jiwa,
sebuah ruang hening di mana Allah menumbuhkan sesuatu dalam dirimu yang mungkin tidak kau sadari. Kasih sayang Allah bekerja di balik layar, menyusun takdir dengan sabar, menata hatimu agar siap menerima bukan hanya apa yang kau minta, tetapi juga apa yang sebenarnya kau butuhkan. Pernahkah engkau merasa, semakin doa tertunda, semakin engkau rajin bersujud, semakin doa tak kunjung terkabul, semakin engkau menangis di sepertiga malam, semakin doa belum berjawab, semakin engkau mendekatkan diri kepada Al-Quran? Inilah rahasia yang sering luput kita sadari. Penundaan doa adalah cara Allah menjaga kita tetap dekat kepadanya. Bayangkan jika semua doa langsung terjawab dalam sekejap. Hati manusia yang lemah mungkin akan cepat berbalik. Kita akan sibuk dengan nikmat yang diberikan, lalu lupa pada pemberi nikmat. Seperti seorang anak kecil yang langsung mendapat mainan baru, dia akan berlari menjauh dari ibunya karena sibuk bermain. Ibu itu masih ada, tapi anak tidak lagi menoleh. Begitu pula dengan manusia dan Allah. Maka dengan cinta yang lembut Allah menunda. Dia biarkan engkau menunggu, Dia biarkan engkau terus datang kepadanya. Dia biarkan engkau belajar sabar, belajar tawakal, belajar mencintainya, bukan karena hadiah yang diberi, tetapi karena Dia sendiri adalah tujuanmu. Allah berfirman dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir 60. Ayat ini menjelaskan bahwa doa itu sendiri sudah bentuk ibadah. Bahkan meskipun doa itu belum dikabulkan, engkau sudah mendapatkan pahala hanya dengan berdoa. Doa yang tertunda membuatmu semakin sering beribadah, semakin sering menyebut nama Allah, semakin sering menundukkan hati. Bukankah itu sendiri adalah kasih sayang yang nyata? Kasih sayang dalam bentuk penjagaan. Kadang doa tidak dikabulkan karena Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kau lihat. Kau meminta jodoh dengan penuh tangis, tetapi Allah tahu jika pernikahan itu terjadi, kau akan hidup dalam penderitaan. Kau meminta kesuksesan besar, tetapi Allah tahu bahwa jika kau mendapatkannya terlalu cepat, kau akan hancur oleh kesombongan. Kau meminta rezeki melimpah, tetapi Allah tahu bahwa harta itu akan membutakanmu dari akhirat. Penundaan itu bukan penolakan, tetapi pagar takdir. Allah menaruh dinding di depanmu agar engkau tidak berjalan menuju jurang. Engkau kecewa karena jalanmu tertutup, padahal di balik jalan itu ada kehancuran. Kasih sayang dalam bentuk persiapan. Ada pula doa yang tertunda karena Allah sedang menyiapkan dirimu. Kau berdoa minta amanah besar, padahal hatimu belum kuat. Kau berdoa minta pasangan syalih, padahal kau sendiri belum menjadi pasangan yang syalihah. Kau berdoa minta rezeki luas, padahal engkau belum siap mengelola dengan bijak. Allah tidak pernah salah waktu. Dia menunda bukan karena lambat, tapi karena ingin kau matang. Seperti seorang petani yang menunggu musim hujan sebelum menanam benih. Seperti seorang guru yang menunggu murid siap sebelum memberikan pelajaran berat. Begitu pula Allah, Dia menunggu sampai engkau siap menerima doa yang kau panjatkan. Kasih sayang dalam bentuk ganti yang lebih baik. Kadang penundaan berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kau minta. Kau berdoa minta sebuah rumah. Allah beri ketenangan hati yang membuatmu bahagia meski di rumah sederhana. Kau berdoa minta kendaraan mewah. Allah beri kesehatan yang membuatmu bisa berjalan kemana saja. Kau berdoa minta seorang yang kau cintai, Allah beri pasangan yang mencintaimu lebih tulus daripada yang kau harapkan. Allah tidak pernah memberi kurang dari yang kau butuhkan. Kadang Dia memberi bukan apa yang kau minta, tetapi apa yang jauh lebih baik. Kasih sayang dalam bentuk pahala akhirat. Dan jangan lupa, ada doa yang disimpan untukmu di akhirat. Doa yang tidak dikabulkan di dunia akan berubah menjadi pahala yang menakjubkan. Bayangkan di hari kiamat, ketika semua orang kebingungan, Allah memperlihatkan pahala dari doa-doa yang tak terkabul. Saat itu engkau akan berkata, andai saja seluruh doa yang aku panjatkan di dunia, tidak ada satupun yang dikabulkan, karena pahala ini jauh lebih besar. Inilah rahasia kasih sayang Allah. Dia tidak hanya melihat duniamu yang singkat, tetapi juga akhiratmu yang abadi. Dia tidak hanya memberi apa yang membuatmu senang sesaat,
tetapi memberi apa yang menyelamatkanmu selamanya. Maka, ketika doa terasa lama, janganlah engkau berburuk sangka. Ingatlah bahwa di balik penundaan itu ada cinta yang halus, ada penjagaan yang lembut, ada hadiah yang menanti. Syekh Ibn Athaillah berkata dalam Al-Hikam, "Jangan sampai penundaan pemberian dari Allah membuatmu putus asa, sebab Allah telah menjamin untuk mengabulkan doa-doamu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki." Kata-kata ini adalah obat bagi hati yang lelah menunggu. Allah tidak pernah ingkar janji. Jika Dia menunda, berarti Dia punya alasan yang penuh kasih sayang. Jika Dia menahan, berarti Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Jika Dia tidak memberi apa yang kau minta, berarti Dia memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Bahaya jika semua doa langsung terkabul. Pernahkah engkau membayangkan bagaimana jika setiap doa manusia langsung terkabul? Jika setiap kali tangan diangkat, permintaan segera datang tanpa jeda, tanpa penundaan, tanpa pertimbangan, mungkin di awal terasa menyenangkan. Manusia akan merasa semua yang diinginkan ada di genggaman. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kecewa. Tapi, tidakkah itu justru berbahaya? Bayangkan seorang anak kecil yang setiap kali merengek, langsung diberi semua keinginannya. Apakah ia akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, bijak, dan tangguh? Ataukah ia akan menjadi manja, rapuh, dan penuh ego? Begitulah manusia jika setiap doa dikabulkan tanpa proses. Kita akan kehilangan pelajaran, kehilangan kesabaran, kehilangan kedewasaan. Doa tanpa penundaan membuat hati lupa. Manusia memiliki sifat yang mudah lalai. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, "Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, ia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya." Quran Surah Yunus 12. Ayat ini menyingkap tabiat manusia. Kita ingat Allah ketika sulit, lalu lupa ketika mudah. Jika semua doa dikabulkan seketika, maka manusia hanya akan datang kepada Allah saat membutuhkan sesuatu, lalu pergi setelah mendapatkannya. Tidak ada lagi rasa rindu, tidak ada lagi doa yang tulus hanya untuk menyebut namanya. Hati menjadi kering, ibadah menjadi transaksional, hubungan dengan Allah hilang makna. Doa yang terkabul instan bisa menjerumuskan. Kadang apa yang kita minta bukanlah kebaikan. Jika Allah selalu mengabulkan setiap doa, tanpa filter, tanpa kasih sayang, betapa banyak doa yang justru akan menghancurkan kita. Bayangkan jika seorang yang marah berdoa keburukan bagi orang lain, lalu langsung terkabul. Betapa dunia ini akan penuh kehancuran. Atau bayangkan jika seseorang berdoa minta kekayaan besar tanpa iman yang kuat, lalu langsung terkabul. Harta itu bisa menjerumuskannya ke dalam kesombongan, korupsi, atau maksiat. Bayangkan jika seseorang berdoa minta jabatan tinggi tanpa kesiapan, lalu langsung terkabul. Kekuasaan itu bisa menghancurkannya dan orang lain. Allah tahu kelemahan kita. Karena itu Dia tidak selalu mengabulkan doa sesuai permintaan. Dia menyaring, memilih, menahan, atau mengganti dengan yang lebih baik. Itulah kasih sayang sejati. Doa yang instan menghilangkan nilai sabar. Sabar adalah salah satu amal terbesar. Rasulullah bersabda, "Sabar adalah cahaya." HR Muslim. Sabar adalah penopang iman, benteng hati, dan jalan menuju surga. Tapi bagaimana mungkin sabar tumbuh jika semua doa langsung terkabul? Justru dalam penantian doa itulah sabar dilatih. Setiap hari kita diuji untuk tetap percaya meski belum melihat jawaban. Setiap malam kita diuji untuk tetap menangis meski masalah belum selesai. Setiap langkah kita diuji untuk tetap yakin meski pintu belum terbuka. Itulah sabar. Dan sabar inilah yang membuat iman bercahaya. Jika semua doa instan, kita kehilangan kesempatan untuk bersabar. Kita kehilangan kesempatan merasakan indahnya tawakal, nikmatnya ridha, dan tenangnya pasrah kepada Allah.
kita kehilangan salah satu perhiasan terbesar dalam iman. Doa yang langsung terkabul membuat dunia tidak seimbang. Bayangkan jika semua orang yang berdoa meminta harta langsung kaya. Dunia akan dipenuhi orang kaya, tidak ada lagi yang miskin. Lalu siapa yang akan menerima sedekah? Siapa yang akan diuji dengan kesabaran menghadapi kekurangan? Bukankah keindahan dunia ini justru karena ada ujian yang beragam? Ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan. Atau bayangkan jika semua orang yang berdoa meminta umur panjang langsung diberi. Dunia akan penuh sesak, tidak ada kematian, tidak ada pergantian generasi. Bukankah kematian itu sendiri adalah rahmat? Karena dengan kematianlah manusia belajar arti kehidupan. Jika semua doa langsung terkabul, keseimbangan dunia akan rusak. Tidak ada lagi proses, tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi pembelajaran. Dunia menjadi kacau karena manusia hanya dikuasai keinginan tanpa batas. Allah Maha mengetahui, kita tidak. Pada akhirnya, alasan terbesar mengapa doa tidak langsung dikabulkan adalah karena Allah Maha mengetahui, sementara kita tidak. Kita melihat sepotong kecil kehidupan, Allah melihat seluruh jalan dari awal hingga akhir. Kita hanya tahu apa yang kita rasakan sekarang, Allah tahu apa yang akan kita rasakan di masa depan. Jika semua doa langsung terkabul, berarti Allah menyerahkan hidup ini sepenuhnya pada hawa nafsu manusia. Dan itu adalah kehancuran, karena nafsu manusia tidak pernah puas, tidak pernah bijak, tidak pernah berhenti. Maka dengan kasih sayangnya, Allah menjaga. Dia menahan, Dia menunda, Dia memilihkan. Dia, bayangkan ini, seorang anak meminta permen setiap hari. Jika ibunya selalu memberi, gigi anak itu akan rusak, tubuhnya sakit, dan kesehatannya hancur. Tapi ketika ibunya menolak, si anak mungkin menangis. Namun kelak, ketika ia dewasa, ia akan mengerti. Penolakan itu adalah cinta. Begitu pula doa kita, Allah tidak selalu memberi permen kepada kita. Kadang Dia menolak, kadang Dia menunda, kadang Dia mengganti. Bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia terlalu sayang. Maka jika doa tidak kunjung terkabul, jangan berpikir hidupmu gagal. Justru disitulah Allah sedang menjaga. Jika doa tertunda, jangan merasa Allah diam. Justru disitulah Dia sedang paling dekat. Jika doa tidak dikabulkan sesuai harapan, jangan merasa kecewa. Karena bisa jadi Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari mimpimu. Kisah nyata dan hikmah dari doa yang tak segera dijawab. Kisah selalu lebih mudah mengetuk hati dibanding nasihat panjang. Sebab lewat kisah, kita bisa melihat wajah manusia seperti kita, dengan rasa sakitnya, dengan air matanya, dengan ketakutannya, dan dengan keyakinannya yang diuji. Dari sana kita belajar bahwa doa yang tertunda tidak berarti doa yang sia-sia. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang syaleh, yang hidup di usia senja tanpa keturunan. Ia berdoa bertahun-tahun, memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak. Setiap kali ia melihat Maryam kecil yang diberi rezeki oleh Allah dengan makanan surga, hatinya semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberi. Doanya tidak langsung dikabulkan. Ia berulang kali mengangkat tangan, berulang kali merintih. Tahun demi tahun berlalu, rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tapi doanya tidak berhenti. Hingga akhirnya, di usia yang sangat tua, Allah memberinya kabar gembira. Seorang anak bernama Yahya, seorang nabi yang syaleh dan mulia. Apa hikmahnya? Jika doa Nabi Zakaria langsung terkabul, mungkin kita tidak akan belajar arti kesabaran. Justru karena ia menunggu begitu lama, doa itu menjadi teladan bagi seluruh manusia. Ia mengajarkan bahwa doa yang lama tidak terkabul bukanlah doa yang sia-sia. Allah hanya memilih waktu terbaik untuk menjawabnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sejak kecil menghadapi cobaan besar. Dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara. Bayangkan betapa sering ia berdoa agar dibebaskan dari kesulitan itu. Namun Allah tidak langsung mengangkatnya dari penjara. Ia dibiarkan menunggu bertahun-tahun di balik jeruji. Tapi justru karena penundaan itu, Allah menyiapkan jalan yang indah.
Dari penjara ia akhirnya keluar sebagai orang yang paling dipercaya raja. Dari keterpurukan, ia diangkat menjadi penguasa Mesir. Jika doanya langsung terkabul, mungkin ia hanya akan bebas tetapi tidak akan mencapai kedudukan mulia itu. Apa hikmahnya? Allah kadang menunda jawaban doa, bukan untuk menyakitimu tetapi untuk mengangkatmu ke derajat yang jauh lebih tinggi daripada yang kau bayangkan. Kisah Ummu Salamah. Ketika suaminya wafat, Ummu Salamah sangat berduka. Ia berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Saat itu ia bahkan berkata dalam hati, siapa lagi yang bisa lebih baik dari Abu Salamah suamiku? Ia merasa mustahil ada pengganti yang lebih mulia, tapi Allah Maha Tahu. Beberapa waktu kemudian, Allah menjawab doanya dengan memberinya suami baru, Rasulullah sendiri. Apa hikmahnya? Kadang kita merasa doa kita mustahil terkabul. Kita merasa tidak ada jalan. Tapi Allah punya cara yang tidak pernah kita duga. Apa yang kita kira mustahil, bagi Allah sangat mudah. Kisah kita semua. Tidak perlu jauh-jauh. Setiap kita pasti punya pengalaman di mana doa tidak langsung dijawab, tapi akhirnya terjawab dengan cara yang lebih indah. Ada orang yang dulu berdoa ingin masuk ke sebuah universitas tertentu, tapi gagal. Ia kecewa, menangis, merasa Allah tidak mendengar. Tapi beberapa tahun kemudian ia sadar, justru universitas tempat ia diterima mempertemukannya dengan guru yang membimbing imannya, dengan teman yang membawanya pada kebaikan. Ada yang berdoa ingin menikah dengan seseorang tapi ditolak. Ia hancur, merasa dunia runtuh. Tapi kemudian Allah menghadirkan pasangan yang lebih baik, yang mendampinginya dalam doa dan ibadah, bukan hanya dalam cinta dunia. Ada yang berdoa ingin cepat kaya tapi justru hidup pas-pasan. Ia kecewa, tapi ia lupa justru dalam kesederhanaan itu, Allah menjaga hatinya tetap lembut, keluarganya tetap harmonis, dan ibadahnya tetap khusyuk. Hikmah dari penundaan doa. Dari semua kisah ini ada beberapa hikmah besar yang bisa kita pegang. Allah tahu kapan waktu terbaik. Kita ingin sekarang. Allah tahu waktu yang lebih tepat. Jika terlalu cepat kita belum siap. Jika terlalu lambat kita bisa hancur. Allah menempatkan doa di waktu yang paling sesuai. Allah memberi dengan cara yang lebih indah. Kadang kita meminta sedikit, Allah memberi banyak. Kadang kita meminta satu hal, Allah memberi sesuatu yang berbeda tapi jauh lebih baik. Doa adalah jalan untuk tetap dekat. Penundaan membuat kita terus berdoa, terus sujud, terus berharap. Justru dengan itu hubungan kita dengan Allah terjaga. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa yang tidak terkabul di dunia akan kembali sebagai pahala di akhirat. Maka jangan pernah menilai doa hanya dari cepat atau lambatnya terkabul. Lihatlah dengan mata hati. Mungkin doa itu sedang dijaga untuk waktu yang lebih indah, mungkin doa itu sedang diubah menjadi perlindungan, atau mungkin doa itu sedang ditabung sebagai pahala akhirat. Allah tidak pernah mengabaikan doa seorang hamba. Setiap tangisanmu, setiap bisikanmu, setiap harapanmu, semua dicatat. Yang tertunda bukan berarti dilupakan, yang tak terkabul bukan berarti ditolak. Semuanya adalah bagian dari cinta Allah yang luas. Doa yang menjaga hati. Sahabatku yang sedang menunggu doa terjawab, berhentilah sejenak dari rasa lelahmu dan dengarkan baik-baik. Tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan doa yang kau panjatkan dengan hati gemetar, meski hanya berupa bisikan lirih di tengah malam, sudah cukup untuk mengguncang langit. Allah mendengar, Allah tahu, Allah tidak pernah lalai. Dia lebih dekat daripada urat lehermu, lebih lembut daripada belayan ibumu, lebih sabar daripada seluruh kasih sayang manusia di dunia ini. Jika dia menunda jawaban, itu bukan tanda kebencian, tetapi justru tanda perhatian. Doa adalah jalan bagi hatimu untuk terus kembali. Tanpa doa kita hanyalah manusia yang sombong, berjalan di bumi seolah-olah bisa mengatur segalanya sendiri. Dengan doa, kita diajari untuk menunduk, untuk mengakui kelemahan, untuk menyerahkan urusan kepada Sang Pemilik hidup. Dan bukankah itu tujuan terbesar kita? Ingatlah sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal.
Bisa jadi doanya dikabulkan di dunia, bisa jadi disimpan untuknya di akhirat, atau bisa jadi Allah menolak keburukan yang sebanding dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah janji bahwa doa tidak pernah hilang. Jika tidak terlihat di dunia, ia menunggu di akhirat. Jika tidak terlihat sebagai kebaikan, ia menolak keburukan yang seharusnya menimpa kita. Maka, jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah hanya karena belum melihat hasil. Jangan biarkan rasa kecewa mengalahkan imanmu. Teruslah berdoa. Bahkan jika hatimu sudah lelah, bahkan jika matamu sudah basah, bahkan jika dunia tidak berubah. Karena doa bukan hanya tentang jawaban. Doa adalah tentang hubungan. Sahabatku, suatu hari nanti engkau akan melihat ke belakang dan berkata, "Alhamdulillah, doa itu tidak terkabul pada waktu yang aku minta." Karena jika saat itu Allah kabulkan, mungkin aku tidak akan berada di tempat yang lebih baik sekarang. Suatu hari engkau akan menangis bukan karena kecewa, tetapi karena menyadari betapa sayangnya Allah kepadamu. Engkau akan paham, setiap doa yang tertunda hanyalah bagian dari skenario indah yang Allah tulis dengan tinta kasih sayang. Dan pada hari itu engkau akan bersyukur, bukan hanya untuk doa yang terkabul, tetapi juga untuk doa yang ditunda. Karena ternyata, doa yang tak kunjung dijawab pun adalah jawaban. Jawaban berupa kedekatan, kesabaran, keteguhan, dan rahmat yang melampaui segala bayanganmu. Maka, teruslah berdoa, jangan berhenti, jangan ragu, sebutlah namanya dengan penuh cinta, menangislah dalam sujudmu, bisikkanlah harapanmu, karena siapa tahu doa yang kau panjatkan hari ini akan menjadi kebahagiaanmu esok, atau mungkin menjadi cahaya yang menuntunmu di hari ketika semua manusia mencari naungan. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang percaya.